Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium tangan sahabat pemecah batu Rusman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium tangan sahabat yang bekerja memecah batu. Beliau bersabda bahwa tangan sahabat tersebut kelak membawanya ke dalam surga. Gus Musa Muhammad dalam satu kajiannya menceritakan satu kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencium tangan seorang sahabat. Disebutkan dalam Fathul Bari ada satu riwayat, Rasulullah tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, raja atau siapapun. Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan tangan seorang tukang batu. Suatu ketika seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah. Orang itu dikenal sebagai pekerja yang giat dan tangkas. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti dilakukan orang itu dapat digolongkan jihad di jalan Allah, fisabilillah, maka alangkah baiknya." Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah. H.R. Tabrani, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah bersabda, siapa saja bersusah payah dalam bekerja, maka sore itu ia diampuni dosa-dosanya. H.R. Tabrani, sepulang dari Perang Khandaq, saat situasi kaum muslimin kembali normal, Rasulullah berjumpa dengan salah seorang sahabat bernama Sa'idi Al-Khudri di salah satu sudut kota Madinah. Penampilannya lusuh, tubuhnya hitam dengan sisa bau keringat menyengat, disebabkan ia bekerja kasar sebagai seorang tukang pemecah batu di bawah terik matahari. Saat dijumpai Rasulullah, ia sedang bekerja memecahkan batu-batu besar dengan palu. Pekerjaan itu sudah lama ditekuninya demi memberikan nafkah untuk anak istrinya. Sa'idi Al-Khudri tampak tersipu malu-malu menjulurkan tangannya saat Rasulullah mengajaknya bersalaman. Ia menyadari tangannya kasar dengan kepalan-kepalan yang menonjol dan mengeras. "Ada apa dengan tanganmu, wahai Sa'idi?" tanya Rasulullah sembari memegangi tangan sahabat itu. "Tanganku ini melepuh, duhai Rasulullah," jawab Sa'idi agak malu. "Tanganku melepuh karena begitu banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan," demikian jawaban Sa'idi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terenyuh melihat perjuangannya mencari rezeki Allah yang halal, tanpa mengemis dan meminta-minta. Rasulullah segera menggenggam tangan sahabatnya. Sesaat kemudian, Rasulullah mencium telapak tangan yang melepuh itu seraya bersabda, "Hadhihi yadun la tamatsaha narun abada," inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Terang saja, Sa'idi merasa tidak pantas, tangannya yang kasar, kotor, berdebu, berpeluh keringat itu dicium oleh seorang nabi dan rasul yang mulia. Sa'idi berusaha menariknya. Namun, Rasulullah menariknya, "Biarkan wahai Sa'id, biarkan tangan ini nanti yang akan membawamu ke surga." Sa'idi menangis terseduh. Dia tidak membayangkan tangannya yang hina ternyata mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Pelajaran dari kisah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa tangan pekerja kasar, dekil dan kotor sekalipun memiliki kemuliaan di sisi Allah dan Rasul-Nya apabila dipergunakan untuk mencari sesuap rezeki yang halal dan berkah. Dari Sa'idi Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu, ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat. Maka para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah.